Konseling keluarga rasional emotif behavior terapi. Tujuan rasional emotif terapi dalam konseling keluarga pada dasarnya sama dengan berlaku dalam konseling individual dan kelompok anggota keluarga, dibantu untuk melihat bahwa mereka bertanggung jawab dalam membuat gangguan bagi diri mereka sendiri melalui perilaku anggota lain secara serius. Contoh kasus, di pihak orang tua yang memiliki anak gadis yang berperilaku aneh yaitu merokok, keluar malam, dan jarang di rumah, hal tersebut membuat orang tua menjadi terganggu, marah, dan frustasi karena menurutnya pikirannya anak perempuan itu harus patuh dan tidak bertingkah laku seperti itu. Dengan pendekatan rasional emotif, terapi ini mengadakan pendekatan orang tua dengan tantangan bahwa mereka tak akan dapat mengubah pikiran anak gadisnya secara langsung, tetapi mereka dapat mengubah reaksi emosionalnya terhadap anaknya. Teori psikoanalisis adalah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Contoh kasusnya adalah ada seseorang anak di rumah yang mendapat banyak larangan dari orang tuanya, namun anak tersebut kekeh untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Lalu ia berusaha untuk mendapatkannya apa yang ia mau dengan cara menangis atau marah pada orang tuanya. Terapi. Logoterapi ini bertujuan agar klien yang menghadapi masalah dapat menemukan makna dari penderitaannya dan makna mengenai kehidupan dan cinta, di mana kebutuhan manusia yang mendasar adalah kebutuhan untuk dapat hidup secara bermakna atau berarti. Dalam kehidupan keluarga sendiri akan menentukan titik tolak perkembangan anak. Karena jika kehidupan keluarga berantakan, hal ini akan menyebabkan anak-anak menjadi frustasi dan ada kemungkinan menjadi penyimpang perilaku. Contoh kasus, terdapat seorang remaja yang orang tuanya bercerai. Hal ini membuat sang anak mengalami depresi, merasa menderita, emosi tidak stabil, sampai dengan perasaan sakit hati akibat perpisahan orang tuanya. Seorang remaja tersebut melampiaskan perasaannya lewat pergaulan bebas seperti mengkonsumsi minuman keras atau menggunakan obat-obat terlarang. Transaksional. Gaya kepemimpinan ini menganggap individu tidak termotivasi untuk melakukan tugas-tugas mereka. Oleh karena itu, untuk mengelola organisasi, pemimpin menggunakan hadiah dan hukuman sebagai alat untuk mendorong kepatuhan dari bawahan. Mereka juga mengembangkan struktur atau instruksi dan pengawasan untuk mendorong bawahan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan. Contoh kasusnya ini yang cocok itu pelatih olahraga dari kepemimpinan transaksional. Mereka memotivasi atlet untuk menerapkan disiplin dan latihan. Konseling Gestalt. Konseling keluarga dengan pendekatan Gestalt sebagai suatu model difokuskan pada saat sekarang ini dan pada pengalaman keluarga yang dilakukannya di dalam sesi-sesi konseling Gestalt, memberikan perhatian kepada apa yang dikatakan anggota keluarga, bagaimana mereka mengatakannya, apa yang terjadi ketika mereka berkata itu, bagaimana ucapan-ucapannya jika dihubungkan dengan perbuatannya, dan apakah mereka berusaha untuk menyelesaikan perbuatannya. Melalui kehidupan atau perilaku yang sedang terjadi dalam konseling keluarga dijadikan ajang untuk berpartisipasi oleh anggota keluarga secara aktif ketimbang mereka hanya sebagai penonton dan komentator situasi keluarganya belaka. Contoh kasus, kehidupan keluarga yang akrab dan damai mulai berubah menjadi kurang perhatian, renggang, tegas, dan cemas. Selain itu, interaksi antara ibu, ayah, dan anak yang tadinya akrab dengan penuh kasih sayang sekarang menjadi bertolak belakang. Hal ini disebabkan karena orang tua terlalu sibuk di luar rumah untuk mencari nafkah demi tuntutan ekonomi yang terus meningkat. Pendekatan terpusat pada klien sering pula dikenal sebagai teori non-direktif atau berpusat pada pribadi. Pendekatan konseling client-centered menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan.
Contoh kasusnya adalah anggota keluarga merasa tidak dilayani atau dihargai sebagai pribadi unik yang berbeda dengan orang lain. Kadang-kadang terjadi bahwa suatu penerima dan kasih sayang dari orang tua harus bersyarat. Pendekatan eksistensial Walter Campbell pada tahun 1981 dalam bukunya Experiential Psychotherapy mengungkapkan pertama kali pendekatan Gestalt terhadap konseling keluarga. Ia sebagai konseling Gestalt beranggapan bahwa pendekatan ini amat dekat dengan pendekatan eksistensial fenomenologis dalam deskripsinya mengenai teori dan praktik psikoterapi pengalaman keluarga. Campbell menekankan perhatiannya pada perjuangan atau interaksi interpersonal dalam situasi terapeutik di sini dan sekarang. Contoh kasusnya itu kehidupan keluarga tidak lain adalah karena berkurangnya kemauan para anggota untuk mengalami atau merasakan pandangan dunia pribadi anggota keluarga lainnya.